Apa sebenarnya alasan terpenting dari PDIP ini mengajukan lagi ke PT UN terkait Pilpres tahun 2024 ini? Kita mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutus perkara ini dan final, ya kan, bahwa Prabowo Gibran adalah pasangan yang memenangkan kontestasi ini. Nah, mari kita dengarkan dari pengacara daripada PDIP, yaitu Masyarakat diinformasikan kembali kepada masyarakat. Apa sebetulnya alasan utama PDI Perjuangan merasa perlu untuk mengambil tindakan hukum terhadap KPU dalam hal ini? Begini, jadi supaya dipahami oleh kita semua masyarakat dan kita aktivis yang memperhatikan ikut serta dalam ya, pemilu tahun 2024 ini, bahwa saya menegaskan keputusan atau putusan MK bukan satu-satunya lembaga peradilan yang memeriksa dan memutuskan perselisihan tentang pemilu secara luas. Kalau saya boleh memfokuskan adalah pada dasarnya persidangan di MK itu hanya, tapi ada dua sarana hukum lagi. ada dua sarana yang hukum lagi ikut katanya. menyelesaikan persoalan perselisihan hal di pemilu ini, yaitu PT UN. PT UN itu lembaga yang diarahkan oleh pengadilan juga. Yang satu, PT UN diminta menyelesaikan mengenai proses tentang pemilu. Proses pemilu dilangsungkan. Yang kedua adalah juga PT UN, tetapi menyangkut orang yang melakukan atau pejabat negara yang melakukan dan melanggar undang-undang, dalam bahasa hukum disebut sebagai Onrecht over Rechtsstaat atau ODD singkatannya. Nah, melalui dua peradilan ini dan satu lagi MK, itulah proses hukum yang bisa menyelesaikan masalah pemilu. Itu inti dasarnya. Kemudian syarat-syarat undang-undangnya tentu akan lengkap, saya nanti sampaikan. Ketika persoalan ini kita gulirkan ke PT UN, di sidang dismisal atau sidang penyaringan perkara yang layak apa tidak layak disidangkan, kami diputuskan layak untuk disidangkan. Artinya filter PT UN untuk menilai itu sudah terjadi, hanya nanti majelis hakim akan mempelajari, mendengarkan semua pihak yang terkait yang hadir di situ, yang berkepentingan, berkaitan, tentu akan diberi kesempatan dan hasilnya akan diputus oleh PT UN. Kalau ditanya pada saya apa hasilnya membatalkan pemilu yang terjadi, bisa tidak. Dan kemungkinan besar memang tidak, karena kami juga tidak Itu dia, bahwa tidak katanya, tidak membatalkan. Dul matahid atau satu putusan yang berkarakter kemanfaatan. Mungkin kemanfaatan dari perkara yang kami ajukan itu tentu tidak bermanfaat ya, mungkin malah justru membuat konflik di masyarakat, mungkin itu. Namun kita perlu memperhatikan Konflik di masyarakat yang perlu dipertimbangkan di sana, sehingga publik itu menyadari bahwa peristiwa pemilu yang ada ini cacat dengan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara, yaitu KPU. KPU telah menyimpangi semua ketentuan. Bahwa hasilnya terhadap MK kami hormati. Kami sangat yakin memang tidak ada pengadilan lain yang bisa mematahkan putusan MK. Namun kalau saja karakteristik dari putusan di PT UN itu memandang dua lainnya, yaitu Rechtszekerheid, kepastian hukum, memperhatikan keadilan, gerechtigheid, saya yakin juga mungkin hakim-hakim di PT UN bisa memilih untuk melakukan terobosan baru, di mana pihak yang paling dinyatakan melanggar hukum, kalau saya boleh tegaskan, itu cawapres Gibran, bisa dicoret dari keputusan MK. Oh ya, pandangan saya, bisa dicoret mungkin, katanya, guys. Kita bisa berbeda pandang, tapi Dari itu keputusan saya MK. ini celah atau kemungkinan undang-undang mengatur mengenai perselisihan pemilu ini tidak hanya diserahkan di MK, tapi ada pengadilan lain yang bernama PT UN dengan dua sumber tadi. Yang pertama, prosesnya salah dilakukan, yang kedua, adanya pelanggaran hukum oleh penyelenggara, orangnya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin akan memicu konflik, tapi jangan sampai putusannya menjadi komoditas yang kemudian merugikan pihak yang melakukan proses dengan jalur betul begitu ya, Prof. Saya harus ke Bang Frits sekarang. Tidak begitu. Oh, tidak begitu. Baik. Tidak begitu. Kalau memang ini dipandang sebagai satu bentuk
proses hukum yang tepat, ya tentu harus ada korban. Tapi korban itu tidak mengarah ke masyarakat. Kalau korban berat pihak itu tidak persoalan paslon misalnya, itu hak hukum menentukan, tapi tidak menimbulkan satu bentuk goncangan di masyarakat yang telah setuju dengan paslon berapa, sebut paslon 2. Itu goncangan itu yang dihindari oleh PT UN secara karakteristik dual matter hate-nya, dan kami sepakat tidak bisa menimbulkan hiruk pikuk chaos, itu kita hindari. Kalau itu terjadi lebih baik ya ini perhatian saja bahwa telah terjadi penyimpangan, tetapi tidak menggoncangkan masyarakat sebagai bentuk pilihan putusan di sebuah peradilan, yaitu semata-mata untuk kemanfaatan satu dua pihak. Kalau masyarakat yang menjadi goncang dan ternyata pilihannya sudah mantap ke pilihan tertentu, itu tidak boleh dilakukan untuk menjadikan chaos. Baik. Saya ke Bang Frits sekarang. Bang Frits, Anda merasa bahwa gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap KPU atas pencalonan Gibran ini lebih pada tidak berdasar, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Prof. Gayus, lebih pada tidak berdasar atau mungkin tidak efektif? Bagaimana kita ketahui bersama dan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dari seluruh perjalanan Pilpres. Dan itu telah ditutup dengan keputusan KPU yang ditetapkan kemarin, Mbak, terkait dengan penetapan calon terpilih. Tentu saja kami menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman dan Prof. Gayus di PDIP untuk membawa perkara ini ke Petun. Meskipun kemudian kalau kita melihat kan tadi ada proses dismissal di Petun. Kalau kita mengacu kepada pada apa yang disampaikan kan ke Petun adalah terkait dengan keputusan 360 yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan penetapan hasil. Dan kalau kita mengacu kepada tata cara mekanisme prosedur yang ada di Petun, bahwa apakah itu merupakan sebuah keputusan TUN, apakah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, apakah masih dalam tengah waktu 90 hari, bagaimana diatur dalam pasal 55 dari Undang-Undang Petun, memang semua itu masuk dalam kategori sebuah objek yang dapat dibawa kepada Petun. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah apakah itu merupakan tepat untuk dibawa ke Petun? Karena kita mengacu bahwa ini adalah persoalan pemilu, dan persoalan pemilu sudah ditegaskan di dalam pasal 469 dan pasal 471 terkait dengan sengketa pencalonan, itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu. Kalau kita mengacu pada keputusan TUN yang dikeluarkan KPU misalnya terkait dengan pencalonan, ada keputusan 1378 mengenai pedoman verifikasi paslon, ada keputusan 1632 terkait dengan penetapan calon misalnya. Kalau misalnya kemudian saat itu PDIP berpendapat pencalonan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak sesuai dengan tata cara mekanisme yang diharapkan oleh teman-teman PDIP, harusnya itu dibawa ke Bawaslu ataupun dibawa ke Petun misalnya, kalau memang mau kita mempergunakan jalur Petun. Tapi kan teman-teman di PDIP tidak mempergunakan jalur tersebut pada saat proses pencalonan. Tapi kemudian bahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemudian membawa keputusan 360 2024 terkait dengan penetapan hasil itu ke Petun. Jadi kami melihat bahwa undang-undang telah mengatur mekanisme mana sengketa pencalonan, mana pelanggaran administrasi, mana sengketa suara, itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Meskipun kemudian teman-teman PDIP merasa bahwa ini bungkusnya adalah administrasi. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari Pak Gayus Lambuun. Dan teman-teman, menurut teman-teman bagaimana ini? Nah, gitu ya. Ayo kita berdiskusi di kolom komentar, teman-teman. Apakah ada apa dan maunya seperti apa, gitu ya kan? Mungkin ada teman-teman di sini yang berprofesi sebagai hukum, ahli hukum. Nah, teman-teman juga boleh berdiskusi dengan kita. Kira-kira kenapa dan ada apa? Kalau menurut saya pribadi sih karena ketidakpuasan, ya kan, sehingga selalu dilakukan namanya jalur bagaimana caranya supaya mendapatkan kepastian hukum. Nggak apa-apa sih, tapi ya kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat Jojo TV. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa teman-teman komen, like, dan share ya. Oke, terima kasih ya.